Daun salam, daun kemangi. Cakep. Yang gak jawab salam, moga sakit gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Eka Jumarni Fitri SEMSI selaku dosen pengajar dan teman-teman semua yang kami banggakan. Pernahkah kita menyadari bahwa kemajuan teknologi saat ini sudah sangat berkembang pesat di berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dalam bidang akuntansi. Proses pencatatan, perhitungan, dan pembuatan laporan keuangan kini tidak harus dilakukan secara manual, namun bisa dilakukan secara otomatis dengan bantuan sistem dan teknologi yang tentunya lebih cepat, efisien, dan lebih akurat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya Fatin Naila bersama rekan saya Sena Putri Rahmadina ingin menjelaskan tentang teknologi sistem informasi akuntansi. Namun sebelum itu teman-teman, izinkan kami menampilkan video singkat terlebih dahulu agar teman-teman mendapatkan sedikit gambaran tentang materi yang akan kami bahas selanjutnya. Selamat menyaksikan. Jegi kereta berangkat asik. Jegi hatiku gembira. Aduh, pusing banget deh. Rasanya kepala aku mau pecah nih. Kenapa lo? Dia udah mulai, gue lagi bad mood tau. Karena ngerjain laporan keuangan yang gak beres-beres nih. Oh my god, jangan bilang lu masih buat laporan keuangan dengan cara manual. Hah? Emang ada cara lain? Ih, katuk banget sih lu. Sekarang udah canggih. Buat laporan keuangan, gak usah manual lagi. Tinggal masukin aja datanya ke aplikasi khusus akuntansi. Terus udah deh, laporan keuangannya bakal kehitung otomatis. Hah? Serius lo? Emang ada aplikasinya? Ada dong. Teknologi akuntansi itu ada berbagai jenis. Contohnya, software yang berbasis cloud kayak QuickBooks. Terus ada juga software akuntansi mandiri yang namanya MY Only. Dan masih banyak lagi. Tapi kalau nggak ngitung sendiri, takut salah nggak sih, Nay? Ya nggak mungkin lah. Keunggulan dari teknologi akuntansi itu cepat dan akurat. Jadi nggak mungkin deh salah. Wah, keren banget. Tapi gimana kalau disalahgunakan? Apalagi orang kayak aku nih yang masih awam terhadap teknologi akuntansi, Nay. Ya udah aja lah. Semakin maju teknologi, kita harus bisa menguasai dan adaptasi dengan teknologi itu. Kalau enggak, kita bisa tertinggal atau bahkan tersingkir dari dunia kerja. Oh, bener juga sih. Coba aku tahu dari dulu. Pasti nggak bakal repot-repot untuk ngitung. Dan pekerjaan aku pasti lebih cepat selesai. Betul tuh. Ya udah deh, Beb. Aku mau nonton tutorial dulu di YouTube biar aku tambah cerdas. Bye, thank you ya. Bye. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, dari video tadi sudah kita lihat kan bahwasanya teknologi itu sudah sangat berkembang, termasuk dalam bidang akuntansi. Dan perkembangan teknologi informasi ini sebenarnya sejalan dengan perkembangan manusia. Artinya, setiap manusia mengalami kemajuan, maka di situ teknologi pun ikut berkembang untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang semakin maju. Nah, perkembangan teknologi ini meliputi infrastrukturnya seperti software, hardware, teknologi penyimpanan data atau yang disebut storage, dan teknologi komunikasi. Lalu teman-teman, dalam bidang akuntansi, teknologi informasi ini berperan dalam satu, menggantikan peran manusia. Jika dulu seorang akuntan harus mencatat, menghitung, dan membuat laporan keuangan, sekarang
teknologi, apabila kita melakukan cara manual, pasti membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Dan jika sudah selesai pun, belum tentu hasilnya balance. Bisa saja kita ada kesalahan dalam perhitungan. Maka, apabila kita menggunakan teknologi, kita cukup memasukkan data saja, dan perhitungannya akan secara otomatis dari awal sampai akhir. Lalu yang ketiga adalah merestrukturisasi peran manusia. Dengan kemajuan teknologi itu mengubah cara kerja manusia, yang mana seorang akuntan ini dulunya bertugas untuk mencatat, menghitung, dan membuat laporan keuangan. Kini, seorang akuntan lebih ke mengawasi, menganalisis data, dan memastikan bahwa sistem ini sudah berjalan dengan benar. Lalu teman-teman, beberapa perbandingan yang paling menonjol antara karakteristik akuntansi manual dan akuntansi komputer itu dapat dilihat dari 1. Pengendalian proses. Sebagaimana yang saya katakan, bahwasanya jika akuntansi manual yang melakukan pencatatan, perhitungan, dan membuat laporan keuangan, itu kan adalah akuntan. Jadi di sini akuntan itu benar-benar mengendalikan proses. Sedangkan kalau misalnya akuntansi komputer atau menggunakan teknologi, ini akuntan hanya menginput data. Sedangkan yang melakukan proses perhitungan hingga akhir itu adalah teknologi. Jadi yang mengendalikan prosesnya adalah sistem. Lalu yang kedua adalah penyimpanan data. Jika kita menggunakan cara manual, pasti kita menghitungnya di kertas. Lalu data yang disimpan pun dalam bentuk kertas. Nah, kertas ini mudah sekali terbakar, sobek, basah, dan lain sebagainya. Dan jika dokumennya sudah banyak, pasti memakan banyak tempat kan? Dan juga sulit untuk dicari jika kita mencari satu dokumen. Berbeda jika kita menggunakan teknologi. Dengan teknologi ini, file yang kita simpan atau data yang kita simpan itu dalam bentuk file komputer atau database, yang pastinya lebih cepat untuk dicari, lebih aman, dan lebih hemat tempat. Lalu, yang ketiga adalah waktu dan efisiensi. Sebagaimana yang saya katakan, jika menggunakan cara manual, pasti membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari, dan dengan menggunakan teknologi, cukup hanya beberapa menit saja. Lalu yang keempat, keterlibatan manusia. Karena tadi prosesnya itu manual itu dilakukan oleh akuntan, maka semua tahapnya dikerjakan oleh manusia. Jadi keterlibatan manusianya lebih banyak. Kalau misalnya teknologi, di situ akuntan hanya menginput data, jadi keterlibatan manusianya hanya sedikit. Lalu teman-teman, dari hasil penjelasan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa keunggulan dari teknologi sistem informasi akuntansi adalah cepat, efisien, dan akurat. Namun teman-teman, di balik keunggulan pastilah ada yang namanya kelemahan. Berikut beberapa kelemahan dari teknologi sistem informasi akuntansi adalah yang pertama, penyalahgunaan teknologi yang disebabkan kurangnya keahlian pemrograman dan penggunaan awal terhadap hardware dan software. Contohnya, kita sudah menyimpan data dalam cloud system atau penyimpanan awan. Lalu data tersebut bisa saja diotak-atik oleh orang yang tidak berwenang. Lalu yang kedua adalah pengulangan kesalahan, seperti program yang kurang diuji dan input yang tidak dicek dengan baik. Misalnya kita sudah menginput data tentang transaksi penjualan, yang mana harga barangnya itu adalah 700.000. Namun yang kita input adalah 600.000. Maka walaupun sudah selesai perhitungannya sampai akhir, percuma saja karena data yang kita input itu adalah salah. Jadi perhitungan dari awal hingga akhir itu salah. Lalu yang ketiga adalah pemrosesan yang tidak logis, yang disebabkan kesalahan otomatis akibat hardware. Ini bisa karena misalnya komputernya sudah lama atau sudah rusak, jadi harus diganti. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sena. Baiklah, di sini siklus akuntansi tetap sama walaupun digunakan baik secara manual maupun secara teknologi. Yang membedakannya hanya bisa mempercepat proses pencatatan dan efisien waktu menjadi meningkat. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat teknologi informasi dalam akuntansi. Yang pertama, akses datanya real time. Maksudnya gimana sih? Akses data real time itu adalah data keuangannya bisa diakses secara langsung dan bisa diupdate di mana saja dan kapan aja, yang disimpan di dalam sistem yang berbasis cloud. Sebagai contohnya, misalnya di suatu supermarket, bagian penjualan menerima orderan dari konsumen, tetapi pemilik supermarket bisa langsung memantau aktivitas atau proses apa aja yang terjadi dan stok barang aja yang masuk atau keluar secara real time tanpa harus datang langsung ke tempat. Selanjutnya, mengembangkan kinerja.
Teknologi informasi dalam sistem akuntansi dapat meningkatkan efisiensi waktu, sehingga waktu yang selama ini digunakan dalam proses pencatatan manual dapat dialihkan dengan kegiatan yang lain seperti perencanaan proses laporan keuangan. Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi, yang dimana akuntansi yang didasarkan pada sistem akuntansi akan selalu up to date terhadap aturan pajak dan standar akuntansi terbaru, sehingga dapat membantu suatu usaha dapat melaporkan pajak dengan tepat sehingga menghindari risiko denda. Yang terakhir, meningkatkan keamanan data. Teknologi informasi yang modern sudah menyediakan keamanan yang tinggi serta backup data, sehingga data perusahaan akan terhindar dari penyalahgunaan, manipulasi, dan serangan siber. Data tersebut disimpan di dalam sistem yang berbasis cloud yang sudah dirancang dengan aman, sehingga data yang disimpan tidak akan dilakukan penyalahgunaan. Selanjutnya kita masuk ke elemen sistem komputer atau hardware. Pertama ada input. Input itu kita ibaratkan sebagai tangan dan mata yang menerima informasi. Jadi input itu memasukkan informasi ke komputer yang diperintahkan oleh pengguna seperti keyboard dan mouse. Selanjutnya ada storage. Storage itu merupakan penyimpanan yang dimana penyimpanan itu terdiri dari penyimpanan sementara atau random access memory dan penyimpanan yang permanen atau hard disk. Selanjutnya ada proses. CPU atau Central Processing Unit, di mana proses ini merupakan otak dari komputer. Ia tugasnya untuk mengelola, menghitung yang dilakukan oleh mikroprosesor. Keempat ada control unit. Control unit itu untuk mengambil instruksi, di mana untuk menggabungkan antara perintah software dengan pengguna. Selanjutnya ada output, yang terakhir output. Output itu apa yang dihasilkan kepada pengguna sesuai perintah sebelumnya, seperti printer dan speaker. Selanjutnya kita akan masuk ke elemen software atau perangkat lunak. Elemen software yang pertama ada operasi sistem. Operasi sistem ini ialah perangkat lunak utama yang menghubungkan antara pengguna dengan komputer. Tugasnya adalah agar komputer itu berjalan dengan lancar dan optimal. Selanjutnya ada utility program. Utility program ini merupakan alat pembersih, di mana dia sudah menyediakan backup data sehingga data yang dijalankan akan terhindar dari virus. Dia itu menyediakan antivirus dan backup cleaner. Selanjutnya ada language translator seperti namanya, yaitu berarti penerjemah. Penerjemah ini terdiri dari dua, yaitu interpreter dan assembler. Interpreter itu apa sih? Interpreter itu ialah dia penerjemah bahasa baris per baris ke bahasa mesin. Setelah menjalankan perintah, dia akan menunggu perintah untuk baris berikutnya. Contohnya, misalnya kayak penerjemah langsung. Orang yang menerjemah langsung itu kan otomatis dia akan menerjemahkan setiap bahasa yang kita ucapin dulu kan, yang pertama baris, terus nanti dia lanjut ke baris berikutnya. Yang kedua ada assembler. Assembler itu merupakan penerjemah yang lebih dekat dengan mesin sehingga mudah dipahami oleh CPU atau Central Processing Unit. Contohnya seperti ini. Assembler itu seperti penerjemah dokumen, yang dimana dokumen pertama-tama disiapin dulu dengan lengkap. Terus dokumen itu akan dimasukin ke dalam penerjemahnya, sehingga dokumen itu sudah terjemah langsung dan tidak perlu lagi untuk diterjemahkan ulang jika kita ingin melihat terjemahan tersebut. Selanjutnya ada device driver. Device driver itu merupakan penghubung antara hardware dan operasi sistem, yang dimana
device driver ini berfungsi sebagai jembatan untuk hardware berbicara dengan komputer. Jika nggak ada device driver, maka komputer tidak bisa menjalankan perintah sesuai apa yang disampaikan oleh operasi hardware tadi. Selanjutnya ada library system. Library system itu sama seperti namanya, yaitu berarti perpustakaan, sistem yang menyediakan perpustakaan, yang dimana sistem tersebut sudah terdiri dari fungsi atau kode pemrograman, sehingga pada saat kita melaksanakan atau melakukan suatu pemrograman, kita nggak perlu lagi mencari bahasa atau kode tersebut karena udah tersedia di library system. Contohnya kayak Java Runtime Environment atau JRE. Selanjutnya kita akan masuk ke hubungan hardware dan software. Hardware itu memberikan sarana fisik untuk software bekerja, sedangkan software itu memberikan perintah kepada hardware untuk melaksanakan suatu tugas. Dan terakhir, hardware mengeksekusi instruksi sesuai perintah software. Contohnya jika di dalam masakan itu seperti hardware itu kita ibaratkan seperti dapur yang mana dia udah nyediain alat-alat untuk masak. Sedangkan software itu seperti buku masak untuk kita melihat instruksinya. Dan Koki berperan sebagai user atau pengguna. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis software akuntansi. Yang pertama ada spreadsheet atau manual. Spreadsheet ini merupakan cara yang tradisional dalam pencatatan laporan keuangan, di mana setiap transaksi akuntansi dilakukan secara manual dengan menggunakan input data satu persatu menggunakan rumus yang sederhana. Kita ibaratkan manual ini seperti kita mencatat laporan keuangan harian menggunakan buku digital seperti Excel dan Google Sheet. Dia memang fleksibel, mudah diakses dan digunakan. Tetapi kelemahannya dia nggak otomatis dan keamanannya yang lemah karena belum dilengkapi dengan keamanan dengan tingkat tinggi. Yang kedua ada sistem akuntansi yang terotomatis. Sistem akuntansi yang terotomatis ini merupakan aplikasi akuntansi yang memang udah dirancang untuk orang akuntansi karena dia udah tersedia kayak dari laporan pencatatan, pengeluaran hingga proses pembelian barang. Di sistem akuntansi terotomatis ini juga dia udah menyediakan dari laporan stok barangnya ada, terus kepegawaiannya ada, dan sistem untuk pelaporan pajaknya juga ada. Yang terakhir ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP ini merupakan sistem akuntansi yang sudah super komplit, yang dimana tidak hanya proses laporan keuangannya aja, tetapi ada proses pencatatan, produksi, stok, kepegawaian, hingga pajak. Dengan ERP ini merupakan otak dari suatu perusahaan besar, yang dimana sudah disimpan di dalam satu aplikasi besar yang sudah terotomatis. Dengan ERP, keputusan suatu perusahaan akan lebih cepat dan akurat, karena setiap departemen sudah saling bekerja sama di dalam satu aplikasi itu. Selanjutnya, keamanan data. Keamanan data di dalam ERP ini sudah disimpan dengan cara berlapis, sehingga hanya orang yang memiliki otoritas tertentu yang dapat mengakses data tersebut dan mengubah data tersebut. Yang terakhir ada akurasi data. Akurasi data di ERP ini sudah tidak perlu diragukan lagi karena setiap departemennya itu tadi kan udah dijelasin kalau mereka saling bekerja sama. Jadi itu akan mengurangi kesalahan input dan duplikasi data. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan.
Widya, Nafisa, kemudian Ziva. Cepat ya. Nah, sorry ya, lupa lagi ya. Setelah itu buka lagi kesempatan keaktifan. Keaktifan buka lagi sampai dengan udah nggak kasih tugas, nggak selesai diskusi semua. Lanjut lagi ya pertanyaan berikutnya. Kalian nggak boleh ulang kalau mau pulang. Iya, jadi kalian pulang kalau mau pulang. Kalau ibu udah sudah cinta, ibu kan sudah cinta banget sama mau. Paham nggak? Jadi kalian nanti yang nanti masuk, kalau kalian minta bantu aja nasabah siapa teman kalian atau kalian sendiri, catat nanti kalau di atas meja itu siapa aja yang pertanyaannya apa aja, kemudian keaktifan siapa namanya, pertanyaan siapa aja. Oke? Jangan ribut ya. Terima kasih. Kewajibannya tadi sudah tahu kan? Nafisa, Miftah, dan Widya. Silakan kepada saudari Nafisa untuk memberikan pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Nafisa dari kelompok 3. Apa risiko terbesar jika perusahaan memilih tetap menggunakan software manual, terutama era otomatisasi dan digitalisasi sebelum informasi akuntansi? Boleh diulang? Apa risiko terbesar jika perusahaan memilih tetap menggunakan software manual dengan otomatisasi dan digitalisasi sistem informasi akuntansi? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari untuk Widya. Perkenalkan, nama saya Widya Pratiwi dari kelompok 1. Tadi kan dijelaskan bahwa teknologi informasi itu bisa menggantikan peran manusia. Jadi dalam bidang akuntansi, apakah akuntan sudah tidak dibutuhkan lagi? Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Miftah Huljana dari kelompok 3 yang bertanya. Kan dalam penggunaan komputer itu terkadang terjadinya error atau disebut dengan not responding. Terus bagaimana jika hal tersebut terjadi saat kita sedang mengerjakan laporan keuangan dan perubahan data belum sempat disimpan? Terus langkah apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk mengamantisasikan atau mencegah hal tersebut? Jelas dan jelas? Terima kasih. Baik, yang pertama kali saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Jadi pertanyaan dari Widya tadi kan, perannya si teknologi itu tadi kan, perannya teknologi tadi kan menggantikan peran manusia. Nah, pertanyaan Widya, apakah berarti akuntan itu tidak dibutuhkan lagi? Bukan seperti itu. Jadi teknologi itu hanya bisa menggantikan peran manusia yang mana pekerjaannya itu bersifat berulang dan bisa diotomatisasi, seperti melakukan perhitungan tadi. Nah, jika seperti mengambil keputusan yang tepat, menganalisis hasil laporan keuangan, lalu memastikan bahwa data yang sudah benar, itu kan tidak bisa dilakukan oleh sistem. Maka di sini akuntan tetap memiliki peran penting. Maka sudah jelas? Jadi maksud dari pekerjaan manusia yang sifatnya berulang dan bisa diotomatisasi itu maksudnya? Jadi pekerjaan manusia yang berulang dan bisa diotomatisasi itu, berulang itu artinya pekerjaan manusia yang sifatnya terus-menerus dan dilakukan setiap hari dengan pola yang sama. Contohnya, ketika kita mencatat transaksi penjualan
berjualan setiap hari dan menghitung total pendapatan. Itu kan pasti caranya selalu sama. Yang beda itu hanya angkanya saja. Nah, maksudnya disinilah yang bisa diotomatisasi oleh sistem yang berulang terus-menerus dan sama caranya. Nah, kalau misalnya seperti memastikan data yang itu sudah benar, menganalisis hasil laporan keuangan, lalu seperti yang saya katakan tadi, mengambil keputusan, itu kan tidak bisa dilakukan oleh sistem. Jadi, si akuntan ini tetap memiliki peran penting. Apakah sudah bisa dimengerti? Jelas, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Bisa. Pertanyaannya yaitu, apa risiko terbesar jika perusahaan memilih tetap menggunakan software manual atau spreadsheet di tengah era otomatisasi dan digitalisasi sistem informasi akuntansi? Baiklah, jawabannya yaitu jika risiko terbesar itu akan terjadi human error dan salah input data serta keamanan datanya yang rendah karena adanya keterbatasan dan analisis keuangan, di mana ketergantungan pada spreadsheet atau manual itu menyebabkan proses kurang efektif. Apalagi kalau misalnya untuk perusahaan yang besar, itu kan udah kompleks perusahaannya. Pasti kita harus mengikuti pertumbuhan skala usaha secara optimal dengan mengganti spreadsheet itu dengan aplikasi akuntansi yang lebih terotomatisasi. Baik, apakah sudah jelas? Walaupun demikian, penggunaan spreadsheet tersebut kan memberikan keleluasaan nih untuk menyesuaikan format dan prosedur sesuai dengan kebutuhan, serta cocok untuk bisnis kecil dengan volume transaksi yang sedikit sehingga tidak menimbulkan kebutuhan biaya atau pelatihan tambahan. Itu benar, tapi kalau misalnya bisnisnya tuh udah kompleks, sudah banyak departemennya, itu spreadsheet itu akan menjadi hambatan suatu perusahaan karena spreadsheet itu tuh masih menggunakan cara yang manual dan memperlambat alur kerja, sehingga akan meningkatkan resiko kerugian yang besar terhadap perusahaan yang karena adanya kehilangan data dan kesalahan input data. Apakah sudah jelas? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nifta. Jadi pertanyaan Nifta itu, kan kalau menggunakan komputer itu sering not responding atau error. Bagaimana caranya supaya kita mencegah terjadinya kehilangan data? Jadi memang benar ya pertanyaan ini, kalau misalnya kita menggunakan komputer pasti sering not responding ataupun error. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah, pertama, perusahaan itu menggunakan fitur autosave yang ada di software akuntansi, baik itu MYOB ataupun QuickBooks. Nah, dengan fitur autosave ini, apabila kita melakukan pengisian data, dia akan tersimpan secara otomatis setiap beberapa menit, misalnya 5 menit sekali. Jadi kalau misalnya not responding ataupun error, kita tidak perlu takut kalau data kita hilang karena sudah tersimpan otomatis. Lalu yang kedua, biasanya perusahaan itu melakukan backup data secara rutin, baik data itu diletakkan di komputer lain, di server ataupun di penyimpanan cloud. Jadi kalau misalnya file utamanya hilang, masih ada yang namanya cadangan data. Lalu yang ketiga, kita bisa memelihara atau selalu menjaga software dan hardware kita. Baik itu dengan cara satu, selalu membersihkan sampah agar penyimpanannya selalu kosong. Lalu yang kedua, menggunakan antivirus dan memastikan bahwa software akuntansi yang kita gunakan ini yang asli, bukan yang bajakan. Jadi agar lebih aman dan lebih stabil. Terus kalau misalnya errornya itu sering banget terjadi, nah berarti kan sistemnya itu bisa dibilang kurang stabil. Nah, dalam kondisi yang kayak gitu, apakah perusahaan tuh tetap bisa mengandalkan sistemnya atau malah sebaliknya menggantikan dengan sistem yang baru supaya data itu lebih aman? Baik, jika terjadi error ataupun not responding, itu sebenarnya bukan selalu salah dari sistem ataupun softwarenya. Jadi kalau misalnya sering terjadi hal ini, biasanya perusahaan itu melakukan peninjauan dulu. Kira-kira apa faktornya? Biasanya tidak hanya karena software, bisa saja karena jaringan yang kurang lancar, ataupun penyimpanan yang penuh, atau karena seperti yang saya katakan tidak menggunakan antivirus, dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang ingin melakukan pertanyaan tambahan kepada Alia. Jika dalam sistem informasi akuntansi kesalahan dapat terjadi
Izin bertanya, dalam komponen software ada yang namanya operating system atau OS, dan ada language translator atau penerjemah. Kita tahu bahwa OS itu penting. Nah, pertanyaannya, seberapa penting language translator sampai ia bisa menentukan apakah laporan akuntansi yang kita buat itu akurat atau tidak? Asli. Baiklah, apakah ada lagi? Pada Ipan silakan. Perkenalkan, nama saya Air Suri dari kelompok 6, kelompok 5. Baiklah, apakah implementasi ERP dan laporan real time mampu menggantikan kebutuhan internal audit secara berkala di perusahaan modern, mengingat ERP sudah menyediakan validasi otomatis dan jejak audit digital? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak. Soalnya, apakah implementasi ERP dan pelaporan real time mampu menggantikan kebutuhan internal audit secara berkala di perusahaan modern, mengingat ERP sudah menyediakan validasi otomatis dan jejak audit digital. ERP dalam pelaporan real time itu memang melakukan validasi otomatis serta pencatatan log yang transparan. Namun, internal audit internal itu tetap penting karena untuk mengevaluasi efektivitas, terus mendeteksi adanya fraud itu merupakan tindakan penipuan atau kecurangan yang tidak terdeteksi otomatis, serta memastikan kebijakan perusahaan agar berjalan dengan standar yang sudah ditetapkan, sehingga bisa disimpulkan bahwa ERP itu memang penting, tetapi harus butuh audit internal agar bisa bisa berjalan dengan lancar kayak gitu. ERP itu menjalankan tugasnya dan audit internal itu mengecek apakah ada yang salah di ERP tersebut. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tri Alia. Jadi pertanyaannya tadi, jika kesalahannya itu dari hardware, misalnya dari komputer nih, bagaimana cara kita membedakan apakah ini kesalahan dari pengguna, apakah dari hardware-nya tadi? Jadi kalau kita mau cari tahu apakah ini kesalahan dari sistem ataupun dari penggunanya, itu biasanya dari karakteristiknya. Jika kesalahannya seperti file tiba-tiba error atau datanya sudah kita simpan tapi tidak bisa kita buka, nah itu biasanya dari sistem. Atau kalau not responding yang saya katakan tadi, nah kalau misalnya kesalahan dari manusia, itu biasanya satu, salah input data. Yang kedua, adanya kekurangan dalam pencatatan transaksi ataupun urutan laporan keuangannya itu tidak benar. Makanya di perusahaan-perusahaan besar itu ada yang namanya pengendalian internal. Nah, pengendalian internal ini bertugas untuk mengecek apakah ada kesalahan dalam laporan keuangan tersebut. Dan jika ada salah, dari mana sumbernya? Apakah dari pengguna ataukah dari sistem? Melalui jejak sistem atau log. Di situ bisa terlihat siapa yang terakhir kali login, yang terakhir kali mengubah data, dan kapan sistem itu error. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Indi. Translator itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa translator itu adalah penerjemah bahasa, kode pemrograman, di mana dia itu tugasnya untuk menerjemahkan semua perintah dari software agar bisa dimengerti oleh mesin. Kalau misalnya terjemahnya ada yang salah, kodenya salah dikit aja, itu tuh bakal berakibat fatal terhadap perusahaan karena perhitungan akuntansi yang dilakukan dengan komputer tersebut. Inilah yang merusak akurasi data suatu perusahaan. Dengan kesalahan yang kecil, malahan bisa berdampak yang besar untuk perusahaan. Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih.